Teruslah bernapas meski hidup isinya tidak karuan, karena masih banyak orang di luar sana yang selalu menyetel 10 alarm setiap paginya hanya untuk terbangun 10 kali juga demi mematikan alarmnya dan tetap bangun siang. Sedikit kalimat asal-asalan dari saya, Bob, selaku pemimpin upacara sekaligus direktur utama PT Bangun Siang yang ada di seluruh tata surya. Dan pada kesempatan kali ini saya akan merangkum sebuah film berjudul Blood Diamond yang dirilis pada tahun 2006, di mana film ini menceritakan kisah seorang ayah yang terpaksa ditahan karena mencuri berlian dari wilayah berkonflik dan harus menyelamatkan anaknya yang ditahan oleh pemberontak di wilayah perang. Penasaran dengan bagaimana alur filmnya? Langsung aja kita meluncur ke dalam cerita. Berlatar di suatu daerah yang panas di wilayah Afrika saat peperangan terus terjadi, kisah diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Solomon, di mana Solomon memiliki seorang istri dan 3 orang anak yang salah satunya adalah seorang laki-laki bernama Fandi. Ketika Solomon sedang mengantar Fandi ke sekolah, muncul sekelompok pemberontak yang menolak pemerintahan, di mana Solomon lari menuju rumah dan menyuruh istri dan ketiga anaknya untuk lari sejauh mungkin. Semua pemberontak ini selalu menimbulkan kekhawatiran bagi penduduk wilayah pinggiran di Afrika, di mana mereka dengan sengaja memotong kedua tangan para korban hanya agar mereka tidak bisa melakukan pemilihan ketika pemilu presiden akan dilaksanakan. Long sleeve or short sleeve? No more hands, no more voting. Ketika giliran Solomon yang akan dipotong tangannya, seorang ketua pemberontak yang bernama Poison menghentikan hal itu karena menganggap jika Solomon bisa berguna sebagai pekerja tambang berlian yang akan dipekerjakan secara paksa. Hold on, wait. Put him in the choke. Bring him to the mines. Move. Next one. Dan di sisi lain, kita akan diperlihatkan dengan sebuah lembaga dunia bernama Global Witness yang bertugas untuk menyelesaikan masalah kemiskinan, konflik, dan lain-lain, di mana para pejabat ini pun menjelaskan bahwa saat ini Afrika sedang mengalami sebuah konflik serius mengenai kelompok anarkis yang menguasai tambang berlian, yang dimana hasil penjualan berlian tersebut digunakan untuk membeli persenjataan yang mereka gunakan demi memerangi saudara sendiri dan pemerintahan. Rest your land to feed the greed. Slave and master here. It's true. RUF is fighting for the people. RUF. Di situ juga hadir seorang pemilik perusahaan berlian bernama Van de Kaap yang dipimpin oleh seorang pria bernama Simon, di mana beliau diharapkan bisa mengatasi permasalahan konflik berlian yang sedang terjadi. I hope you join me in applauding their presence here, Mr. Van de Kaap and Mr. Simmons. Scene kemudian berpindah di mana kita akan melihat seorang tentara bayaran sekaligus tokoh utama kita bernama Dani, di mana Dani bekerja sebagai pemasok atau penyuplai senjata bagi para pemberontak dengan imbalan berlian. Dani tidak bekerja sendiri karena ia memiliki atasan atau bos seorang kepala militer bernama Kolonel Kotzi, di mana beliau ini memiliki akses ke industri perdagangan senjata ilegal yang tentunya memiliki apa yang dibutuhkan oleh para pemberontak saat ini. You get something for me? And Yusuf get something for me, huh? Are you crazy? You get for pay me first for them. Karena kolonel sendiri masih tinggal di Afrika, Dani pun berjalan kaki dari tempat pemberontak menuju ke rumah kolonel. Dan saat dalam perjalanan menuju ke sana, Dani dihadang oleh beberapa tentara Afrika yang berhasil menemukan berlian di dalam kulit domba, yang pada akhirnya membuat Dani harus ditahan atas kasus penyelundupan. Kembali ke Solomon dan para pekerja paksa yang tengah menambang berlian di sebuah sungai, di mana Solomon secara tak sengaja menemukan sebutir berlian dengan ukuran yang cukup besar. Dan saat itulah Solomon berniat untuk menyimpan berlian tersebut untuk dirinya sendiri, di mana ia dengan nekatnya mengapit berlian itu di antara kedua jari kakinya dan pura-pura izin modal untuk mengubur berlian tersebut.
Tapi tiba-tiba si Kapten Bagong itu pun menangkap basah Solomon ketika akan mengubur berliannya, yang pada saat bersamaan muncullah pasukan tentara yang menyergap tempat tersebut, dan secara kebetulan Kapten Poison terkena ledakan yang membuat matanya picek sehingga Solomon bisa mengubur berlian itu tepat sebelum para tentara menangkapnya. Dan secara tak terduga, Solomon ditempatkan di sel yang bersebelahan dengan Dani, di mana saat para tentara membawa Kapten Poison, dia pun berteriak kepada Solomon mengenai di mana ia menyembunyikan berlian terbesar yang pernah ia lihat, yang membuat hal tersebut langsung didengar oleh Dani yang merupakan seorang maniak berlian dan pemburu cuan. This big. Biggest I have ever seen. I go give $1,000 to the man who cuts the diamond out. Ketika Dani ditebus dan dibebaskan oleh temannya, Dani pun meminta si teman untuk menebus seorang pria bernama Solomon Vandy yang tentu saja Dani berniat untuk mendapatkan berlian tersebut dengan menggunakan Solomon sebagai jalannya. Listen, his name is Solomon Vandy, alright? Vandy Cop is gonna want that. Get him out! Sesampainya Dani di kosan, ia pun mencongkel salah satu giginya yang ternyata isinya adalah satu butir berlian kecil, yang mana sebagai seorang tentara bayaran sekaligus penyelundup berlian profesional, Dani selalu punya ide-ide dengan menyembunyikan berlian di tempat-tempat yang tak terduga. Setelah menjual berliannya, Dani pun pergi ke kafe langganannya yang di situ terdapat seorang jurnalis asal Amerika bernama Medi, di mana si Medi ini berniat untuk mengungkap kasus mengenai berlian ke media, termasuk keterlibatan pria dari industri berlian yang kita lihat tadi saat di pertemuan Global Witness, yaitu si Simon. Wouldn't want you getting in any trouble. How much trouble do you think I would get into for talking about blood? Kembali ke Solomon yang telah ditebus oleh temannya Dani dan juga diberikan bekal untuk ia hidup di sini, di mana Solomon langsung pergi ke tempat pengungsian untuk memeriksa daftar nama keluarganya yang setelah dicek satu persatu tak ditemukan nama istri ataupun anaknya. Bahkan petugas di sana pun terlalu sibuk untuk bisa membantu Solomon mencari keluarganya. Ternyata istri dan anak Solomon masih kocar-kacir bersama para warga lain, di mana para pemberontak akhirnya berhasil menghadang mereka, menculik anak Solomon dan membiarkan sang ibu alias istri Solomon menangis histeris. Dan ternyata anak-anak yang diculik oleh para pemberontak ini akan dijadikan pasukan mereka, di mana anak-anak tersebut akan dicuci otaknya dan didoktrin dengan paham-paham yang bertentangan dengan kemanusiaan, hingga mereka akan menjadi patuh dan setia terhadap bosnya, yaitu Kapten Poison. But you are the heroes who will save this nation. Beralih ke ibu kota Afrika, di mana Dani terlihat sedang bersama sang atasan, yaitu si Kolonel Kotzi, yang pada intinya si kolonel ini agak kecewa dengan pekerjaan terakhir Dani yang mengakibatkan berlian-berlian tersebut disita pihak berwajib. No, you were a good soldier. Dan dari sumber informan yang terpercaya, sang kolonel ternyata sudah mengetahui bahwa Dani mengenal seorang pria lokal bernama Solomon yang katanya memiliki sebuah batu berlian terbesar yang pernah ditemukan, di mana yang awalnya Dani berencana untuk memiliki batu itu untuk dirinya sendiri, kini malah harus terpaksa mendapatkan batu tersebut untuk menutupi kerugian dan membayar hutang-hutangnya kepada si kolonel. Our deal went bad and you owe me money. I'll take a stone. Singkat cerita, Dani pun langsung menemui Solomon untuk membujuknya menunjukkan di mana ia menyimpan berlian tersebut, yang mana Dani berjanji akan membantunya menemukan anak dan istrinya asalkan Solomon mau memberitahu di mana batu berlian itu disembunyikan. Tapi awalnya Solomon menolak permintaan Dani, tetapi setelah mendengar tentang bantuan untuk menemukan keluarganya ditambah kemunculan para pemberontak yang sudah sampai ke perkotaan, membuat Solomon tidak memiliki pilihan lain selain menyetujui kesepakatan tersebut. Dan lagi-lagi kita akan melihat betapa kejam dan bagongnya para pemberontak ini, di mana mereka dengan teganya menembaki semua orang yang pada dasarnya masih kerabatnya atau saudara mereka sendiri, yang terlihat sangat bagong dan tidak ada akhlaknya sama sekali. Don't tell me you're gonna try and sell it yourself.
Setelah mereka berdua berhasil selamat dan ikut dalam rombongan para pengungsi, Dani pun menemui Maddie si jurnalis untuk meminta sebuah bantuan yang pastinya sudah bisa kita tebak bahwa Dani meminta Maddie untuk menunjukkan di mana kira-kira keluarga Solomon akan diungsikan, dan sebagai imbalannya, Dani akan menceritakan semua yang ia tahu tentang bisnis penyelundupan yang ia geluti, bahkan keterkaitan pemimpin industri berlian yang tenar dalam bisnis berlian berdarah ini akan diungkapkan oleh Dani. There's a company called Tierra Diamonds, huh? Right. The cop has no visible ties to Tierra, but through a series of You crossholes. can prove this. If you help me out, yeah. Setelah setuju dengan kesepakatannya, Solomon dan Dani pun dibawa ke Geni oleh Maddie, sebuah tempat pengungsian terbesar kedua di Afrika, di mana di situ Solomon akhirnya bertemu dengan istri dan anaknya yang saat mereka bertemu, Solomon sudah teriak histeris oleh karena anak sulungnya yang diculik oleh para pemberontak. Karena perang sipil masih terus terjadi, semua pengungsi pun belum bisa keluar dari tempat pengungsian ini demi keamanan mereka sendiri, di mana hal itu jelas membuat Solomon menjadi sangat sedih karena belum bisa berkumpul bersama istri dan anaknya. Ia juga memikirkan kondisi anak sulungnya yang entah bagaimana nasibnya saat ini. Melihat Solomon yang sedih, tentu membuat Dani ketar-ketir, tapi bukan karena kasihan, tapi karena takut ia menjadi berubah pikiran tentang menunjukkan di mana lokasi berliannya, sehingga Dani kembali meminta tolong kepada Maddie untuk ikut serta bersama dengan kawan-kawan jurnalisnya ke wilayah perang. Di sini awalnya Maddie menolak karena ia tidak suka dengan Dani yang memanfaatkan Solomon untuk kepentingannya sendiri, tetapi setelah Dani menceritakan tentang perusahaan Van Kapp dan Simon, juga tentang bagaimana mereka bisa membuat berlian-berlian selundupan itu menjadi legal, serta barang bukti berupa nama, tanggal, dan nomor rekening, barulah Maddie bersedia untuk membantunya membawa Dani dan Solomon pergi ke wilayah perang. He pays off customs and then certifies the diamonds were And Van de Kapp knows about all this. names, dates, and numbered accounts. Dengan menyamar sebagai wartawan, Dani dan Solomon pun akan ikut naik bis bersama konvoi para jurnalis, yang dimana Solomon awalnya menolak melakukan hal itu karena tidak terbiasa berbohong dan berakting, tetapi Dani meyakinkan bahwa jika Solomon ingin menemukan anaknya maka ia tidak memiliki pilihan lain selain melakukan hal tersebut. I am the cameraman. Perjalanan mereka pun sempat tertunda ketika jalur yang mereka lalui terjadi baku tembak antara tentara dan para pemberontak, di mana Solomon yang ingin membawa seorang anak yang terluka pun akhirnya pindah mobil bersama Dani dan Maddie yang saat melanjutkan kembali perjalanan. Tiba-tiba di saat semua anggota konvoi tewas, hanya mereka bertigalah yang masih selamat, yang tentu saja berkat bantuan sutradara filmnya. Tak lama kemudian Dani, Solomon, dan Maddie pun berjalan kaki sampai ke tengah hutan, yang di situ sudah ada beberapa orang bersenjata dari suku pedalaman, seorang warlock atau warga lokal yang tidak ikut campur dalam urusan perang saudara ini dan lebih mementingkan tentang keselamatan keluarga mereka sendiri. Dan ketika situasi sedang genting, Maddie yang cerdas pun langsung mengeluarkan kamera dan mengatakan bahwa mereka bertiga sengaja datang ke sini untuk mendapatkan berita tentang perjuangan suku mereka melawan pemberontak, yang hal itu langsung membuat mereka melakukan selfie untuk pertama kalinya. Coming nice and close. That's good. Yeah. Dani dan kawan-kawan pun dibawa ke tempat penampungan anak milik seorang pria yang baik hati bernama Benjamin, di mana sebagian besar anak-anak di sini adalah anak-anak yang berhasil diselamatkan dari para pemberontak yang telah mencuci otak mereka dan mendoktrinnya dengan hal-hal berbau kekerasan. The first to chop off limbs in Africa. King Leopold. Disitulah Dani dan Maddie akhirnya curhat lebih dalam tentang kehidupan mereka masing-masing, di mana Maddie akhirnya simpati karena mendengar kisah hidup Dani yang sudah tinggal di Afrika sejak kecil, karena saat usianya masih 9 tahun ketika ibunya diperkosa dan ditembak, dan sang ayah sendiri dipenggal dan tubuhnya dikaitkan di atas pintu gudang rumahnya, sehingga Dani kecil sudah mulai hidup mandiri dengan kerasnya lingkungan, yang membuat ia akhirnya bertemu dengan Kolonel Koji yang merekrutnya menjadi tentara dan membuat Dani menjadi sosok yang cukup kuat di lapangan. Namun seiring berjalannya waktu dan seiring hawa nafsu manusia yang terus bertambah, Kolonel Koji mulai menekan Dani dengan mengungkit-ungkit kebaikannya di masa lalu, yang hal itu faktor utama Dani ingin mendapatkan berliannya supaya bisa mendapatkan uang yang banyak dan pergi dari benua ini. Mom was raped and shot, and
Dad was decapitated and hung from a hook in the barn. Dan pada keesokan harinya, terjadi sebuah insiden ketika Danny dan kawan-kawan akan kembali ke wilayah perang, di mana Benjamin terluka akibat ditembak oleh dua pemberontak yang menjaga rute jalan, sehingga Danny terpaksa menuju kamp militer tempat Kolonel Coetzee bertugas untuk menyerahkan Benjamin kepada tim medis di sini. Saat itulah Danny memutuskan untuk kembali ke wilayah perang demi berlian dan anaknya si Solomon, di mana Danny sekali lagi meminta bantuan atau memohon kepada Maddie untuk mengalihkan perhatian seorang penjaga, sehingga Danny bisa masuk ke sebuah tenda dan mengambil beberapa alat yang diperlukannya. Tell that god there you want to put him on the cover of Soldier of Fortune magazine. You're going in. Hal itu tentu membuat Maddie merasa sangat keberatan, bukan karena dimintai pertolongan, tetapi karena ia peduli dengan keselamatan Danny dan Solomon yang harus kembali ke zona perang. Maddie melihat Solomon masih masuk akal membahayakan nyawa demi sang anak, tapi Maddie merasa sangat nyesek ketika sudah tahu bahwa Danny nekat membahayakan nyawanya sendiri hanya untuk sebuah berlian. Hope you find what you're looking for. Thank you for all you have done. As soon as I'm near a phone, yeah. Yeah. Menempuh perjalanan berkilo-kilometer, mereka pun akhirnya sampai di markas para pemberontak yang dimana Solomon sendiri mengubur berlian tersebut di dekat sungai yang tak jauh dari sana, dimana Danny yang tak ingin mati konyol pun menghubungi si kolonel dan memberitahunya lokasi markas para pemberontak ini supaya bisa langsung diserang pada keesokan paginya. Tapi karena sudah tidak sabar lagi, Solomon pun nekat masuk ke dalam kandang singa untuk memastikan anaknya masih hidup, dimana di sini terlihat dengan jelas ternyata anaknya justru tidak mempedulikan Solomon dan meneriakinya sebagai musuh akibat dari cuci otak yang dialaminya. Dan keesokan paginya, Solomon merasa harus bertemu dengan si Kapten Poison yang sekarang matanya sudah picek karena memaksa Solomon untuk menunjukkan di mana ia menguburkan berlian tersebut. Yang pada saat bersamaan muncullah Kolonel Coetzee dan pasukan yang langsung membombardir markas mereka. Ketika kondisi sudah sangat ricuh, Danny pun berlari untuk menyelamatkan anak Solomon yang tentu saja demi berlian tersebut, di mana Solomon sendiri sedang asik menghajar si Kapten Poison menggunakan sebuah sekop dan berhasil mencocok kepalanya hingga ia menjadi almarhum saat itu juga. Setelah para pemberontak berhasil dibinasakan, kini saatnya kita kembali ke urusan berlian di mana si kolonel memaksa Danny untuk menekan Solomon agar mereka menunjukkan lokasi berlian itu disimpan, yang dengan menggunakan anaknya, Solomon terpaksa harus menuruti semua perkataan si kolonel. Sesampainya di lokasi, Solomon pun langsung menggali tanah tempat ia menguburkan berliannya, di mana saat si kolonel sudah tak sabar ingin melihatnya. Saat itulah Danny dan Solomon langsung menumbangkan mereka semua dan membunuh si kolonel Coetzee yang selama ini sudah membuat hidup Danny menjadi tidak tenang. CIA? Dan betapa terkejutnya Danny ketika ia merasakan sakit pada bagian samping dadanya, dan setelah diperiksa ada darah yang mengucur dari situ yang ternyata Danny sempat tertembak saat kejadian barusan. Dan di sisi lain Solomon berhasil menemukan berlian yang ia kubur dan para pasukan kolonel Coetzee datang untuk menyusul. Saat itulah mereka berlari ke bebukitan, di mana dalam perjalanan menuju ke sana Danny pun meminta Solomon menyerahkan berliannya untuk kemudian ia menghubungi pilot langganannya untuk menjemput mereka di titik yang telah ditentukan. Tapi kondisi Danny yang terluka parah dan mulai melemah pun membuat Solomon terpaksa harus menggendongnya, di mana saat pesawat jemputan sudah datang, Danny pun merasakan bahwa inilah nasibnya, bahwa ia tidak akan sanggup lagi untuk bertahan dan tak bisa tertolong, sehingga Danny yang masih memiliki hati nurani sebagai seorang manusia pun memberikan berlian itu kepada Solomon dan menyuruhnya untuk naik ke dalam pesawat jemputan yang akan membawa ia dan anaknya ke tempat aman. Mr. Archer. Take it! Di detik-detik sakaratul mautnya, Danny pun menghubungi nomor yang diberikan Maddie yang saat ini sudah berada di London, di mana Danny meminta bantuan kepada Maddie sekali lagi untuk mau membawa Solomon dan keluarganya ke London, dan juga membantunya untuk menjualkan berliannya supaya Solomon dan keluarganya bisa hidup layak. Dan untuk terakhir kalinya, Danny menyampaikan sebuah ungkapan sebelum menjadi almarhum. I'm really happy I met you.
I'm exactly where I'm supposed to be. Singkat cerita, Solomon terlihat sudah berada di London berkat bantuan Maddie, di mana mereka berdua sudah menyusun rencana untuk mengungkap semua kebusukan Simon, sang pemilik perusahaan berlian Van de Kaap, di mana Solomon meminta Simon untuk membuatkan visa dan mengurus semua kepindahannya keluarganya ke London, dan juga dengan satu janji yang telah disepakati, yang setelah semua itu selesai barulah Solomon akan memberikan berliannya. Dan ketika Solomon akhirnya bisa kembali berkumpul dengan keluarganya dan Simon yang sudah mendapatkan apa yang diinginkannya, dan saat itulah Maddie diam-diam mengambil gambar Simon sebagai barang bukti atas semua berlian ilegalnya, sehingga secara tidak langsung membuat kehidupan Solomon menjadi lebih baik, yang pada saat bersamaan membuat kebusukan perusahaannya akhirnya terungkap juga. Of our comfort, our corporations, or our consumerism. Dan bisa kita pelajari bahwa semua ini tidak akan terjadi jika bukan karena jasa satu orang, seorang pria yang awalnya hanya memikirkan dirinya sendiri dan ternyata di hati terdalamnya masih punya rasa peduli terhadap orang lain, dan film akhirnya selesai. Oke, itu dia ya akhir dari film Blood Diamond yang dirilis pada tahun 2006. Film ini tuh asli pesan moralnya banyak banget. Saking banyaknya nih ya, sampai nggak inget saya satupun. Paling cuman si Dani doang dah yang rela berkorban aslinya walaupun kelihatannya busuk di awal film. Oke dah, segitu dulu aja nih ya. Makasih banyak udah nonton filmnya sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya.